Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini matematika distrit ya, untuk matriks, relasi, dan fungsi bagian 2. Jadi lanjutan dari yang sebelumnya. Oke, masuk ke relasi inverse. Nah, di sini misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan di sini R pangkat minus 1 ya. Oke, di situ seharusnya R pangkat minus 1. Nah, di sini berarti dengan inversi atau inverse kita akan membuat keterbalikan. Jadi kolom jadi baris, baris menjadi kolom dari suatu elemen. Baik, di sini ada contoh. Misalkan ada dua himpunan yaitu P dan Q. Yang P itu ada 3, yang Q ada 5. Berarti nanti matriknya adalah ordonya 5 baris dan ada 3 kolom ya. Nah, di sini dia mendefinisikan bahwa relasi R dari P ke Q itu jika P habis membagi Q. Jadi kita peroleh ya harus berdasarkan himpunan dari Q-nya dari sini, yang mana nanti akan habis dibagi oleh P ya. Nah, yang kita peroleh pertama adalah yang habis dibagi oleh P ya, patokan kita dari Q ya, dari Q. Yang pertama 2 dan 2 ini habis. Oke, berarti 2,2. Selanjutnya 4 ya, 4 juga habis dibagi sama 2, berarti 2,4. Lalu 4 habis dibagi dengan 4 sendiri. Nah, patokan kita ingat yaitu mulai dari yang Q-nya. Jadi 4,4. Oke. Lalu 8 habis dibagi 2. Jadi 2,8. 8 juga habis dibagi 4 menjadi 4,8 ya. Dan nggak ada lagi ya, cukup. Selanjutnya ada 9. 9 ini 9 habis dibagi dengan 3 sehingga 3,9 ya, ini sisanya. Dan 15 juga habis dibagi 3 sehingga 3,15. Ada lagi? Oke, sudah tidak ada yang habis dibagi ya, sehingga kita dapat beberapa kolom dan baris untuk R. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Sehingga nanti kita akan mencari inverse-nya ya dari sini, dari R ini. Nah, kebalikannya dari habis dibagi itu berarti kelipatannya. Oke, kita masukkan dulu nanti ke matriknya ya. Nah, cara nanti memasukkan ke sini ya, itu dengan cara kita lihat dulu tadi kita peroleh ada berapa ya, ada 7 buah yang nanti akan menjadi matrik, dan yang pastinya nanti ada 7 juga yang nilainya 1 di dalam matrik itu. Nah, kita hitung di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi matrik M punya nilai 1 sebanyak 7 buah sesuai dengan yang kita dapat di sini. Oke, nah dari mana bisa menyimpulkan dia 1 kemudian 0 ya? Menyimpulkan dia 1 dan 0 sebelum masuk ke matrik 1 dan 0, kita bikin dulu matrik awalnya. Oke, ya bentuknya kira-kira gini ya. Oke, di sini ada 2, 3, 4 ya. Selanjutnya di sini ada 2 sampai 15 ya. 2, 4 ya, 8 dan seterusnya.
Nah, kita lihat yang pertama adalah 2,2. 2,2 berarti nilainya di sini nanti adalah 1. Lalu 2,4. 2,4 berarti 2,4 nanti ada nilainya 1 di sini di matrik 01-nya. Selanjutnya ada 4,4. Oke. 4,4 nanti bertemunya di bawah sini ya. Nilai 1 ya. Nah, lalu ada 2,8. 2 nanti bertemu di 8. Ada 1 juga di sini. Oke, kita udah punya nilai 1 itu 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti ada 3 nilai 1 lagi yang harus ada di dalam matrik 0 dan 1. Selanjutnya 2 dan 8. Ya, 2 dan 8 sudah ini. 4 dan 8. Berarti di sini nilai 1 lagi. Oke. 3 dan 9. Setelah ini ada 9 ya. Nah, 3 dan 9 bertemunya di sini, ada nilai 1 juga. Oke. Dan selanjutnya seterusnya. Nah, jadi kita akan dapat nilai matrik 0 dan 1 itu dengan cara seperti ini. Jadi cari dulu nilai yang satunya ya. Berarti harus ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu lagi yang ini ya. Yang 3,15 ketemunya di ujung sana. Satunya di sana. Oke. Setelah dapat seperti ini baru kita masukkan ke matrik 0 dan 1. Nah, di matrik 0 dan 1, satunya kita masukkan semua. Ini 1 di baris pertama, selain itu 0. Kita tulis saja 0, 0 ya. Di baris kedua tadi kita dapatnya di ujung sebelah sana tadi ya, satu-satunya. Selain itu adalah 0, 0, 0, 0. Sama, di baris ketiga juga kita dapat nilai 1 itu di sini, pertemuan antara titik-titik tadi ya. Selainnya adalah 0. Nah, jadi cara membuatnya, menyimpulkannya atau mengkonversi ke dalam matrik 0 dan 1 seperti itu. Nanti saya kasih coretannya ya setelah video ini. Nanti saya gabungkan dengan coretannya di kertas supaya lebih paham. Oke, setelah dapat matrik 0 dan 1 ya, yang sesuai dengan tadi, sesuai dengan ini, kita mencocokkan di dalam R tadi ada 7. Nah, kita buat inverse-nya dengan cara transpose terhadap matrik yang tadi. Nah, yang baris menjadi kolom ya, semuanya kita jadikan dia kolom sehingga ordonya berubah di sini ya. Oke. Jadi kebalikannya. Selanjutnya adalah mengkombinasikan relasi. Nah, di sini relasi sama, ada gabungan, ada irisan, lalu ada di sini selisih ya, ini selisih, ini kurang gitu, R1 kurang R2, ada setangkup ya, ini. Oke. Misalkan ada A, B, C, B-nya A, B, C, D ya. Kita cari dari relasi R, berarti yang nilainya AA, BB, CC. Oke, di sini ada diri sendiri, jadi dia setangkup ya. Ada di R2 ada AA, BAB, AC, dan AD. Nah, untuk mencari pertama ada irisan. Kalau cari irisan berarti kita cari yang sama ya. Di sini yang sama adalah A, A di antara R1 dan R2. Jadi hasilnya A, A. Mencari gabungan ya, penggabungan dari R1 dan R2 ditambah ya. Jadi hasilnya di sini yang A, A-nya sama, jadi satu aja diambil. Selanjutnya ditambahkan ya, BB, CC, AB, AC, AD. Mencari selisih R1 dikurang R2. Oke, mencari selisihnya ya sebenarnya dikurang ya. Jadi yang sama apa yang AA juga, yang selisih ini ya, yang tidak ada, sehingga hasilnya adalah BB, CC. Oke. Jadi yang biasanya yang dicari adalah yang tidak ada di R2 ya, dan tidak ada di R1-nya. Kalau A, A kan sama-sama ada ya. Baik, selanjutnya gimana kalau dibalik selisihnya dari R2? Kalau dari R2 berarti yang
tidak ada di R1-nya. Ya, sisanya adalah AB, AC, dan AD yang nggak ada ya. Baik, yang setangkup gimana? Kalau setangkup yang berarti yang selain dari yang sama. Yang sama kan AA tadi ya. Yang selain dari AA berarti BB, CC, AB, AC, dan AD. Oke, berarti di dalam matrik relasi juga ada sifat-sifat ini ya. Ada gabungan, ada irisan, ada selisih, ada beda setangkup. Nah, di dalam relasi matrik kita buat bahwa kalau untuk gabungan itu V terbalik seperti ini ya. Ya, ini. Kalau untuk yang irisan ya berarti ke atas ya. Cuping ke atas gitu. Nah, ini dalam matrik seperti ini, ada gabungan ada irisannya. Lambangnya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matrik ya seperti berikut. Maka untuk mencari pertama ada kita cari gabungan. Gabungan itu sama aja dengan N ya. Sama aja dengan N atau tambah. Nah, di sini caranya adalah kita tambahkan langsung per isi matriknya. Oke. Nah, langsung kita jumlahkan saja. Jadi kalau 1 tambah 0 ya dia 1, 0 dan 0, 0. Lalu 1 tambah 1 tetap 1 ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi tinggal langsung tambahkan per isi matriknya. Kalau untuk yang irisan, ya irisan kita lihat aja isi matrik yang sama. Yang sama yang mana? Nah, kita lihat di sini dari kolom dan barisnya. Kayak yang serupa letaknya itu adalah ini ya. Ini sama dengan yang ini ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Selain itu berarti 0. Oke, itu cara mencari gabungan dan irisan dari dua matrik. Nah, selanjutnya ada komposisi relasi. Komposisi relasi ini untuk himpunan yang lebih dari satu. Biasanya kita harus bikin diagramnya dulu, bikin notasinya dulu ya di himpunannya. Nah, ini contohnya. Ada R, ada S. Nanti dimana semuanya itu mengkomposisi ya ke sini STU. Nah, untuk mencari ini komposisi relasinya, buat dulu ya diagramnya, diagram panah. Nah, setelah kita buat diagram panah ini nanti bisa kita arahkan menuju yang terakhir ini ya, seperti ini. Nah, jadi komposisi itu ada beberapa himpunan yang nanti akan merujuk ke satu himpunan yang baru, sehingga kita harus bikin dulu diagram panahnya kayak gini. Nah, di dalam matrik juga ada perkalian ya. Kita berikan simbol dia titik. Jadi titik ini sama saja dengan kali, perkalian ya. Mirip seperti perkalian biasa. Nah, ini contoh ada R1 dan R2. Jadi kalau matrik R1 dikali matrik R2, kita bilangnya sama simbolnya seperti ini ya. Cara mengalikannya sama, jadi ya di sini yang kita kalikan dulu adalah ini kolom dikalikan dengan apa? Dengan baris ya. Oke. Atau bisa juga sebaliknya, kita baris dulu, baris dikalikan dengan kolom ya, itu juga bisa. Jadi isi matriknya ya kayak yang biasa dipakai ya, memang baris dikali kolom ya. Baris awal 1, 0, 1 oke, dikali kolom yang ini 0, 0, 1 ya. Nah, setiap baris ini, baris 1, baris 2, baris dan seterusnya, kalikan di kolom R2 yang sama sampai selesai. Lanjut lagi nanti setelah kolom yang R2 selesai ini, maka yang harus dikerjakan lagi adalah untuk matrik sebelahnya ya. Berarti yang kedua
Yang kedua ini 101 barisnya tetap per baris yang ini, tapi dikalikan dengan kolom kedua, terus gitu ke bawah ya, per baris kali kolom kedua, per baris kalikan kolom kedua, masing-masing isi matrik. Oke, ini yang ketiga juga sebenarnya ada ini ya, ke sebelahnya. Mohon maaf itu tidak tertulis di sini.